Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 100, Kekuatan Ding Fan Qiu. Ding Fan Qiu belum pernah bertemu dengan seorang pemuda dengan bakat luar biasa untuk kultivasi seperti Yuaner kecil. Dia tidak diragukan lagi lebih baik dari murid perempuannya. Jika dia menjadi murid saya, dia pasti akan sangat membantu saya. Sayang sekali, dia memandang Little Yuaner dengan menyesal saat pikiran ini melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya sedikit dan avatar teratai emas 4 daun setinggi 50 kaki menghilang. Para prajurit dan pembudidaya segera merasakan tekanan menghilang. Dengan ketukan kakinya, Ding Fan Qiu melesat ke arah Raja Gajah dengan gerakan secepat burung layang-layang. Ketiga muridnya melayang di atas kereta Raja Gajah. Mereka menjaga dari para pembudidaya yang mungkin menyerang mereka. Dia memasuki kereta dan duduk dengan anggun. Bahkan tanpa bergerak, auranya saja sudah cukup untuk menahan para prajurit. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan hal-hal ini. Jika dia ingin pergi, dia bisa memanggil Wizard untuk membawa mereka pergi kapan saja. Berdebar, berdebar, berdebar. Raja Gajah menginjak kakinya di tanah, mengirimkan getaran. Setiap kali Ding Fan Qiu mengangkat tangannya, seorang tentara tewas. Ding Fan Qiu hendak pergi ketika lingkaran ungu samar muncul di bawah kaki para prajurit. Lingkarannya aneh dan misterius. Zat yang menyerupai asap hijau mulai muncul dari lingkaran ungu. Formasi sihir agung. Salah satu pembudidaya berteriak, singkirkan penyusup ini. Anda akan mendapat ganjaran yang mahal. Seorang komandan tampaknya telah muncul di antara para pembudidaya. Ketika formasi sihir agung diaktifkan, komandan akhirnya mengungkapkan dirinya. Dia perlahan naik ke udara dengan pisau besar di punggungnya. Raja Gajah adalah binatang. Meskipun telah menyerap primal ki di dunia kultivasi, yang membuatnya menakutkan dan ganas, kecerdasannya tidak sebanding dengan manusia. Saat melihat lingkaran ungu samar, ia mundur. Ekspresi Ding Fan Qiu menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan memaksa Raja Gajah maju. Tiupan. 1. Trompet Elephant King mengirimkan gelombang suara yang menggulung melintasi hutan pegunungan dan sekitarnya. Namun, itu tidak maju. Sebaliknya, tampaknya mundur. Ternak. Ding Fan Qiu mengutuk dan melompat ke udara lagi saat energi melonjak keluar dari tubuhnya. Wawasan ratusan kesengsaraan. Avatar, 100 Tribulation Insight. Itu adalah keterampilan pamungkas. Itu menghabiskan banyak primal ki. Lu Zhou mengalami kesulitan memahami tindakan Ding Fan Qiu. Tidak rasional untuk mengeluarkan begitu banyak energi saat ini. Bagaimanapun, orang-orang ini hanyalah kentang goreng kecil. Apa yang akan Anda lakukan ketika para elit dari istana tiba? Ding Fan Qiu tidak memiliki kartu bentuk puncak yang akan memberinya energi tak terbatas. Ketika 100 Tribulation Insight Avatar muncul, para pembudidaya yang bersiap untuk maju mundur lagi. Gerakan dan tindakan mereka tampak terlatih. Zat yang naik bukanlah asap. Itu adalah bagian dari ilmu sihir. Seseorang telah menggunakan sihir untuk mengubah primal ki menjadi jebakan berlapis besi. Menariknya, para prajurit dan pembudidaya tidak terpengaruh olehnya. Segel energi langit. Mirip dengan sebelumnya, avatar itu meluncurkan mudra yang tak terhitung jumlahnya di udara. Bahkan dengan serangan tanpa henti mudra, lingkaran ungu muda tetap tidak terpengaruh. Sepertinya melambat, tapi hanya itu. Tidak ada efek ajaib. Pada saat ini, lingkaran telah menutupi pekarangan. Saat lingkaran tumbuh, mereka mulai bergabung satu sama lain, membentuk lingkaran yang saling terkait. Mereka mulai bersinar terang saat formasi sihir besar diaktifkan sepenuhnya. Raja Gajah mundur lagi. Tiupan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa penguasa hutan yang epik, Raja Gajah, juga akan menjadi menakutkan. Tidak peduli seberapa besar dorongan tuannya, ia menolak untuk bergerak dan terus mundur. Lingkaran sihir terus berkembang. Mereka terus tumbuh dengan kecepatan yang tidak terpengaruh oleh aura 100 Tribulation Insight. Pada saat ini, 3 murid Ding Fan Qiu memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Sepertinya formasi sihir agung jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga. Meskipun basis budidaya Ding Fan Qiu berada di alam kesengsaraan Divinity baru lahir, tidak ada yang bisa dia lakukan ke lingkaran. Siapakah elit dari istana yang mendirikan formasi sihir agung ini? Alis Ding Fan Qiu dirajut menjadi satu. Dia melihat formasi sihir agung yang terus tumbuh, mendekatinya. Para prajurit dan pembudidaya maju seiring pertumbuhan lingkaran. Sungai. Ding Fan Qiu langsung mengingat avatar 100 Tribulation Insight miliknya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk mempertahankan avatarnya yang kuat.
Dia harus menghemat kekuatannya. Satu-satunya tempat yang tampak lebih tenang adalah permukaan sungai Measure Heaven. Mungkin, dia bisa kabur dari sana. Hanya dalam sekejap, dia dan murid-muridnya berbalik, meninggalkan Raja Gajah. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Lu Zhou dan Yuaner kecil memandangi mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, sungai telah ditutupi oleh lingkaran sihir, mereka telah menyebar ke dasar sungai. Petik 2. Ding Fanqiu sedikit mengernyit. Dia naik ke udara dan melihat ke permukaan sungai di dekat dermaga. Memang, permukaan sungai sekarang tertutup oleh lingkaran ungu muda yang mengembang. Mereka tidak bisa menyentuh lingkaran sihir. Kalau tidak, mereka akan dibelenggu. Selain itu, lingkaran tersebut akan merusak basis kultivasi mereka sampai tidak ada yang tersisa. Pada saat itu, mereka akan menjadi seperti potongan daging di talenan musuh mereka. Raja Gajah terus terompet. Tubuhnya terlalu besar sehingga tidak bisa melewati bangunan. Tidak butuh waktu lama sebelum lingkaran sihir mencapai itu. Lingkaran sihir sepertinya memiliki mata sendiri. Mereka mengikat Raja Gajah ke bawah, asap hijau yang mengepul tampak seperti tanaman merambat sekarang. Mereka terlihat sangat menakutkan. Raja Gajah berjuang sejenak sebelum benar-benar kehilangan kekuatannya untuk melawan. Lingkaran sihir ini jelas merupakan jenis jebakan yang sama dengan Ming Xiyin. Ini adalah formasi sihir agung yang mengikat. Sementara itu, Lu Zhou tetap tenang. Dia sedang menunggu kesempatan dan kastor dari formasi sihir agung muncul. Karena mereka tidak menemukan apapun di gudang, dia tidak punya pilihan selain menyelidiki orang ini dari istana. Di sisi lain, Ding Fanqiu tidak lagi memiliki sikap bermartabat dari Master of Evil Sky Pavilion yang telah dia kenakan sebelum ini. Dia mengerutkan kening, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia merasa lelaki tua di depannya punya rencana. Perumah tangga tua, kamu tampak tenang. Apakah kamu mempunyai rencana? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Petik 2. Lupakan. Ding Fanqiu berbalik dengan tangan di punggungnya. Dia menatap lingkaran sihir dengan saksama. Para pembudidaya tidak meninggalkan lingkaran sihir. Mereka sedang menunggu lingkaran untuk menutup Ding Fanqiu dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, lingkaran sihir hanya berjarak puluhan meter dari mereka. Pada saat ini, komandan para pembudidaya terbang ke arah mereka dan berkata dari atas, "Yo, bukankah ini Patriark Jalan Iblis yang namanya mengejutkan langit? Kemana arogansi Anda pergi?" Petik 2. Ketika Ding Fanqiu melepaskan avatar Hundred Tribulation Insight miliknya, sang komandan telah menyembunyikan dirinya. Dia hanya mengungkapkan dirinya ketika formasi sihir agung diaktifkan. Kami diberitahu bahwa kamu akan datang. Istana telah memerintahkan formasi sihir agung untuk didirikan. Kami menunggu Anda untuk mengambil umpan, kata komandan, saya belum pernah melihat formasi sihir agung seperti ini seumur hidup saya. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana jika dibandingkan dengan penghalang di sekitar Gunung Golden Court? Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata mengejek pria paruh baya itu, Ding Fanqiu berkata dengan suaranya yang dalam, tidak masuk akal. Wawasan ratusan kesengsaraan. Avatar 4 daun Hundred Tribulation Insight setinggi 50 kaki muncul lagi dan menumbuhkan daun lain. Ledakan, gelombang dan gelombang energi meluncur dari avatar. Para prajurit dan pembudidaya yang mengira kemenangan ada di tas dikirim terbang saat ini. Pada saat ini, 3 murid Ding Fanqiu menatapnya dengan hormat. Ini adalah kekuatan sejati tuanku. Alis Lu Zhou hanya bergerak-gerak sedikit sebelum ekspresinya berubah menjadi acuh tak acuh lagi. Bab 101, Seseorang dari Istana. Lu Zhou sudah tahu Ding Fanqiu menahan sebelumnya. Namun, baginya, terlepas dari berapa banyak daun yang dimiliki Ding Fanqiu, dia masih seorang kultivator ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Ketika daun kelima bertunas, lingkaran sihir berhenti tumbuh. Gelombang dan gelombang energi menyapu dengan kuat dari avatar kesengsaraan 100 Insight Ding Fanqiu, meninggalkan riak di belakangnya. Ledakan. Aku sudah menunggu ini. Beberapa ratus tentara dikirim terbang oleh gelombang energi. Yang lainnya terpaksa mundur. Mereka tidak berani maju. Ding Fanqiu bergerak dengan kecepatan kilat. Energi avatar 5 daunnya menutupi area yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Banyak pembudidaya berteriak kesakitan saat mereka dikirim terbang sebelum mereka meninggal. Para prajurit yang tidak bisa menghindar tepat waktu tenggelam oleh gelombang energi dan jatuh ke tanah. Avatar 5 daun meninggalkan mayat para prajurit di belakangnya. Ding Fanqiu telah merenggut nyawa beberapa ratus orang hanya dengan satu serangan. Para prajurit dan pembudidaya mundur lagi. Seseorang berteriak, tenang, mereka dibatasi oleh formasi sihir agung. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap.
Kami hanya akan menunggu sampai mereka terlalu lelah untuk melawan. Petik 2. Para prajurit dan pembudidaya mundur beberapa ratus meter dan memandang mereka dengan lapar seperti harimau melihat mangsanya. Mereka tidak bodoh. Tidak perlu bagi mereka untuk langsung berbenturan dengan Ding Fan Qiu pada saat ini. Formasi sihir agung semakin kuat. Petik 2. Sial, salah satu murid Ding Fan Qiu mengutuk. Ding Fan Qiu tidak lengah meskipun dia berhasil membunuh begitu banyak orang. Dia akhirnya memutuskan untuk turun dan mengingat avatarnya. Avatar 100 Tribulation Insight menghabiskan terlalu banyak primal ki-nya. Dia harus menghemat kekuatannya. Formasi sihir agung terus berkembang. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat sekarang, jika ini terus berlanjut, mereka akan terikat cepat atau lambat. Little Yuaner melihat formasi sihir agung yang semakin dekat dan dekat dengan mereka saat dia bertanya dengan suara sedikit gemetar, "Tuan, sekarang apa?" Menguasai. Ding Fan Qiu menoleh untuk melihat Lu Zhou dan Yuaner kecil. Dia yakin dia tidak salah dengar. Dia telah berencana untuk dengan paksa membawa pergi Yuaner kecil di tengah-tengah kekacauan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hidup dan mati lelaki tua itu. Dia bertanya, "Perumah tangga tua adalah tuanmu?" Yuaner kecil memutar matanya dan berkata, "Kamu menyebalkan, tahukah kamu? Ada apa denganmu? Jika kamu terus mengoceh, aku akan meminta tuanku untuk memukulmu sampai mati." Petik 2. Untuk alasan yang tidak diketahui, Ding Fan Qiu tidak kehilangan kesabaran saat mendengar kata-kata provokatif Yuan kecil. Dia hanya tetap diam saat dia berpikir, sungguh memalukan jika aku tidak bisa menjadikannya muridku. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Ekspresinya menyendiri. Dia akan mengambil nyawa Ding Fan Qiu dengan kartu item jika Ding Fan Qiu membuat gerakan tiba-tiba. Kartu item tidak diragukan lagi akan dapat membunuh seorang pembudidaya alam Naschen Divinity Tribulation. Ding Fan Qiu memandang Lu Zhou lagi. Dia menemukan Lu Zhou masih setenang biasanya. Kecurigaan muncul di hatinya saat dia memeriksa aura dan basis kultivasi Lu Zhou lagi. Dia lemah. Benar-benar lemah. Paling banyak, dia telah menghubungkan 3 meridian di alam Laut Brahman. Dia sepertinya tidak menyembunyikan basis kultivasinya yang sebenarnya. Setelah formasi sihir agung mencapai dia dan mulai berlaku, dia harus membela diri dengan primal ki-nya. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya. Aku penasaran siapa dia. Bagaimana dia bisa menjadi tuan gadis kecil itu. Petik 1. Pada saat ini, kecepatan lingkaran sihir meningkat. Hanya dalam sekejap, itu menutupi seluruh dermaga. Seolah-olah mangkuk tembus pandang raksasa telah jatuh dari langit. Formasi sihir agung secara resmi selesai. Cahaya sihir, bahkan melihatnya, dan primal ki-nya mempengaruhi penilaian target, kesadaran, dan bahkan dapat merusak basis kultivasi targetnya. Pada saat ini, dunia sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan. Lari. Ekspresi Ding Fan Qiu sedikit berubah. Sebelum mantra sihir benar-benar memasuki 8 meridian luar biasa dan memblokir lautan kidantiannya, dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia berbalik dan melihat ketiga muridnya bersimbah peluh. Dia adalah satu-satunya di alam Naschen Divinity Tribulation. Dia tidak bisa membawa begitu banyak orang untuk melarikan diri bersamanya. Dia menatap Lu Zhou lagi. Dia berkata, "Perumah tangga tua, saya tidak peduli elit macam apa Anda, tetapi Anda dan saya harus bekerja sama sekarang jika kita ingin pergi. Formasi sihir agung akan membuat kita tidak berdaya dalam waktu singkat." Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Basis budidayanya saat ini hanya di alam Brahman C8 Meridian. Dia bahkan belum bisa dianggap sebagai ahli 8 Meridian. Selain itu, avatarnya adalah Mighty Four Quadrants. Jika dia mewujudkannya, ukurannya hanya akan sedikit lebih besar dari monyet. Itu tidak akan berguna sama sekali. Dia mengelus jenggotnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak layak." Petik 2. Ketika Ding Fan Qiu mendengar ini, dia berkata dengan angkuh, "Jika saya tidak memanggil avatar wawasan 100 kesengsaraan saya sebelumnya, Anda akan mati sekarang." Istana telah meletakkan formasi agung ini untuk menjaga tempat ini. Sekarang jebakan telah dipicu, kita tidak akan bisa pergi jika kita tidak bertindak sekarang. Saat ini, saya satu-satunya yang mampu melarikan diri dari tempat ini. Kemudian, dia menoleh ke Little Yuaner yang tampak linglung. "Gadis kecil, aku memberimu kesempatan terakhir. Ikutlah denganku, aku akan membawamu menjauh dari situasi berbahaya ini." Petik 2. "Nyah," kata Yuaner dengan marah. Ekspresi penyesalan muncul di wajah Ding Fan Qiu. Dia menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Jika itu masalahnya, aku akan pergi sendiri dan menyerahkanmu pada takdirmu." Setelah dia selesai berbicara,
dia bergerak dengan kecepatan kilat saat energi melonjak keluar dari tubuhnya lagi. Sihir itu sudah menyerang meridiannya. Jika aku tidak pergi sekarang, aku akan terjebak di sini selamanya. Beberapa saat yang lalu, Ding Fanqiu masih ragu untuk meninggalkan murid-muridnya di sini. Namun, dia tidak ragu sekarang. Dia tidak punya waktu untuk ragu sekarang. Dia sepenuhnya melepaskan kekuatannya di ranah Naschen Divinity Tribulation pada saat ini. Dia menembak dengan mendominasi ke udara saat dia berusaha melepaskan diri dari ikatan formasi sihir agung. Asap hijau yang tampaknya beracun yang muncul dari lingkaran ungu menghalangi penglihatan Ding Fanqiu. Tuan, jangan tinggalkan aku di sini. Menguasai. 3 murid Ding Fanqiu berteriak ketika mereka melihat tuan mereka hampir meninggalkan batas formasi. Basis kultivasi mereka hanya di alam pengadilan surgawi. Apalagi mereka sudah dilemahkan oleh jebakan sihir. Bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan formasi besar? Ketiganya disatukan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yuaner kecil. Little Yuaner hanya merasakan efek kecil. Sleep giok kemurnian tertinggi jauh lebih baik daripada metode kultivasi lainnya. Lu Zhou melihat sekelilingnya. Tidak ada yang mendekatinya. Dia mendongak dan Ding Fanqiu naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke langit. Meskipun penglihatan Ding Fanqiu kabur, dia terus melepaskan gelombang energi lain. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Kalau saja dia cukup berani untuk bertaruh. Jika dia menggunakan avatar 100 Tribulations, dia mungkin punya kesempatan. Jika tidak, dia pasti akan gagal. Petik 2. Formasi sihir agung ini berada di level lain dibandingkan dengan formasi besar biasa. Bahkan formasi besar yang dia susun ketika dia menangkap Ye Tianxin di dekat Gunung Bluesun tidak dapat dibandingkan dengan formasi sihir besar ini. Seorang kultivator alam kesengsaraan baru lahir yang mencoba membebaskan diri tanpa menggunakan avatarnya mirip dengan mencoba membangun istana di langit. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda bisa meremehkan formasi seperti itu? Tiba-tiba, suara mendesing. Di langit yang jauh, seberkas energi dengan warna yang jelas berbeda dari lingkaran sihir melesat ke arah Ding Fanqiu. Itu adalah panah berbulu yang dibungkus dengan energi yang kuat. Karena kecepatannya, ia sepertinya menciptakan percikan api dari gesekannya dengan udara. Panah berbulu terbang ke jangkauan formasi sihir besar dengan kecepatan kilat dan mengenai Ding Fanqiu. Ding Fanqiu yang tertangkap basah dengan cepat jatuh dari langit. Panah itu menembus lapisan energi pelindungnya, menyebabkannya meledak seperti balon. Primal Qi-nya bocor ke sekitarnya, berguling dalam gelombang megah di seluruh area dan meninggalkan riak di belakangnya. Sungguh pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Ding Fanqiu memuntahkan seteguk darah segar ke langit. Bam! Ding Fanqiu menabrak sebuah bangunan, menghancurkannya dalam prosesnya. Energi di sekitarnya langsung menghilang saat dia menabrak gedung. Itu adalah seorang pemanah. Itu adalah pemanah ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Seorang elit telah tiba. Hanya pemanah ranah kesengsaraan Divinity baru yang bisa mendaratkan pukulan di Ding Fanqiu dari jarak seperti itu dalam keadaan ini. Selain itu, pemanah harus memiliki tingkat keahlian tertentu. Siapa orang itu? Di bawah langit Gritian, hanya ada satu orang yang bisa melakukan prestasi yang begitu mengejutkan, dengan mudah menembus lapisan energi pelindung elit avatar 5 daun. Itu pasti orang yang paling kuat di antara 3 pemanah dewa. Dia tadi di sini. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada panah. Bab 102, salah satu dari 3 pemanah dewa. Menguasai. 3 murid Ding Fanqiu berseru kaget. Ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Tuan mereka yang mereka hormati, elit avatar teratai emas 5 daun, ditembak jatuh oleh panah. Keterampilan memanah tingkat tinggi. Apakah elit dari istana di sini? Semua orang melihat sekeliling, mencoba melihat sekilas pendatang baru itu. Lu Zhou melihat ke arah mana anak panah itu berasal. Meski penglihatannya kabur, samar-samar dia bisa melihat kereta terbang melayang di tepi cakrawala. Kereta terbang berwarna merah cerah berbentuk kotak itu tidak besar. Itu seperti tandu. Setiap sudut dari kereta terbang itu ditopang oleh seorang gadis berjubah merah. Wajah mereka juga dicat dengan riasan tebal. Jadi, bala bantuan dari istana ada di sini. Sepertinya ada lebih dari 1. Bagaimana jika 1 kartu serangan mematikan tidak cukup? Petik 1. Sementara itu, pemanah bisa dilihat di samping kereta terbang. Dia mengenakan jubah dan topi bambu. Pada saat ini, dia turun ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum mendarat di tanah dengan mudah. Pemanah setidaknya memiliki basis budidaya 6 daun. Dia adalah Chen Zhu, orang yang paling kuat di antara 3 pemanah dewa ibu kota surgawi. Setelah melihat Chen Zhu, para prajurit berlutut serentak. Salam, Tuan Chen.
Pemanah ranah The Naschen Divinity Tribulation menatap Lu Zhou dan yang lainnya, dia tidak mengakui para prajurit. Dia berjalan menuju Lu Zhou dan yang lainnya dengan kecepatan yang tidak lambat maupun cepat. Saat dia semakin dekat, mereka bisa melihat sosoknya dengan semakin jelas. Dia akhirnya berhenti bergerak ketika dia berada belasan meter dari mereka. Setelah itu, dia melepas topi bambunya dan melemparkannya ke samping. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Nama, Chen Zhu. Ras, Triverso. Realm, Naschen Divinity Tribulation. Triverso. Lu Zhou sedikit terkejut, tetapi ekspresinya tetap netral. Dia melirik kereta terbang berwarna merah cerah itu lagi dan keempat gadis yang mendukungnya. Mungkin, mereka terlalu jauh, dia hanya bisa melihat garis besar sosok mereka. Namun, berdasarkan aura mereka, dia memutuskan bahwa setidaknya dua dari mereka berada di alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Namun, seorang kultivator alam kesengsaraan baru lahir tanpa daun bukanlah seorang kultivator asli di alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Saya pikir saya mungkin telah meremehkan situasi ini. Haruskah saya menggunakan kartu sempurna untuk melarikan diri? Petik 1. Lu Zhou masih memikirkan pilihannya ketika suara dingin Chen Zhu terdengar di udara. Tuan telah memerintahkan orang-orang dari paviliun langit jahat ini untuk ditangkap dan diserahkan ke istana. Petik 2. Para prajurit dan pembudidaya membungkuk dan menjawab serempak, dimengerti. Ketiga murid Ding Fan Qiu segera memucat. Mereka berteriak satu demi satu. Kami bukan murid dari Evil Sky Pavilion. Anda telah membuat kesalahan. Petik 2. Kami palsu. Namun, Chen Zhu yang memegang busur dan anak panah di tangannya berkata dengan acuh tak acuh, karena itu palsu, kami akan mengeksekusinya di sini. Petik 2, petik 2. Istana mungkin telah memberi mereka pertimbangan jika mereka berasal dari paviliun langit jahat. Namun, karena itu palsu, tidak perlu mempertimbangkan penipu. Setelah mendengar ini, tiga murid Ding Fan Qiu jatuh ke tanah. Chen Zhu bermain dengan busurnya yang tampaknya merupakan senjata kelas bumi. Itu mirip dengan busur Li Qing. Dia tidak memasukkan anak panah ke busurnya. Sebaliknya, dia tersenyum sebelum dia meletakkan tangan kanannya di tali busur, menariknya kembali. Pada saat ini, dia mengubahkinya menjadi panah energi. Bis, ada desas-desus di udara saat Chen Zhu menarik tali busur ke belakang. Kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Target, satu-satunya murid perempuan Ding Fan Qiu. Dentingan, anak panah itu segera terbang. Murid perempuan tidak punya waktu untuk memohon atau melawan sebelum panah menembus dadanya. Matanya membelalak sebelum dia mati. Auranya benar-benar lenyap. Kakak muda, dua murid lainnya berteriak, tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam pengadilan surgawi yang dibatasi oleh formasi sihir agung untuk membela diri dari Chen Zhu, salah satu dari tiga pemanah dewa ibu kota surgawi. Ekspresi Ding Fan Qiu berubah drastis. Kamu, Chen Zhu mencibir sambil mengangkat lengan kanannya lagi. Bis, panah energi muncul di tali busur lagi. Semua orang mengerti rencana Chen Zhu. Dia akan membunuh mereka satu persatu dengan panahnya. Dia memandang Ding Fan Qiu dengan dingin saat dia berkata, Jitiandao. Anak panahnya dilatih di Ding Fan Qiu. Ding Fan Qiu terbatuk-batuk keras saat dia duduk. Dia mengangkat tangannya dan mematahkan panah yang tertancap di tubuhnya. Setelah itu, dia bertanya dengan nada yang diwarnai dengan ketidakpercayaan, kamu, apakah Chen Zhu, salah satu dari tiga pemanah dewa, yang panahnya tidak pernah meleset? Chen Zhu terkekeh. Reputasi saya mendahului saya. Kemudian, dia berkata perlahan, memang, saya Chen Zhu. Anda telah masuk tanpa izin di tempat yang seharusnya tidak Anda. Ding Fan Qiu menyibakkan rambut putihnya sebelum dia berkata, beginilah cara paviliun langit jahat selalu beroperasi. Petik 2. Chen Zhu menggelengkan kepalanya. Cukup, adalah satu hal bagimu untuk membodohi orang lain dengan tindakanmu, tetapi kamu dapat membatalkan tindakanmu di depan tuanku. Kekuatan dan basis kultivasi Anda terlalu lemah. Petik 2. Ding Fan Qiu tercengang. Dia melirik kereta terbang berwarna merah cerah di langit. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya sebelum digantikan oleh ekspresi kaku yang tidak wajar. Chen Zhu berkata dengan percaya diri, bahkan patriark sejati dari Evil Sky Pavilion harus mengakui kekalahan hari ini, apalagi penipu sepertimu. Formasi sihir agung ini disiapkan secara khusus dengan pembudidaya buta dan sombong, seperti Anda sendiri, dalam pikiran. Dia tidak melepaskan cengkeramannya pada tali busur. Sebaliknya, dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari target lain. Dia tampak cuek seolah lawannya hanyalah sekawanan domba yang menunggu untuk disembelih. Wajar jika Chen Zhu meremehkan situasi ini. Bagaimanapun,
Dia adalah pemanah dewa alam kesengsaraan yang baru lahir. Dia bisa menembakkan 3 anak panah energi sekaligus. Tidak ada yang tahu siapa target selanjutnya. Mata telanjang tidak akan bisa mengikuti gerakan pemanah yang saleh saat dia menembak. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya angkat bicara, 3 pemanah surgawi dari ibu kota surgawi. Suara kunonya dalam dan mendominasi. Pandangan Chen Zhu beralih dari Ding Fanqiu ke Lu Zhou. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak memperhatikan orang tua itu sebelumnya. Ekspresi Lu Zhou tenang. Tangan kanannya bertumpu pada punggungnya sementara tangan kirinya sedang mengelus jenggotnya. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi sihir besar. Chen Zhu kaget. Dia bertanya dengan skeptis, kamu tidak terpengaruh oleh formasi besar. Lu Zhou menjawab dengan acuh tak acuh, apakah kamu berbicara dengan saya? Chen Zhu melambaikan tangannya yang memegang busur. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memuji Anda atas keberanian Anda. Petik 2. Orang tua, siapa kamu? Chen Zhu bertanya dengan arogan. Yuaner kecil tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sebelum Lu Zhou bisa menjawab, dia membalas dengan suara yang jelas, orang yang berdiri di depanmu adalah master sejati dari Evil Sky Pavilion. Suaranya diresapi dengan primal ki. Ding Fanqiu, kedua murid. Petik 2, Chen Zhu. Petik 2, Dalam hati Ding Fanqiu gemetar. Dia sadar saat dia menyatukan teka-teki itu. Ekspresi canggung muncul di wajahnya. Pantas. Saya pikir gadis kecil ini mirip dengan murid ke-9 Evil Sky Pavilion. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis saat ini. Dia sangat kesakitan. Untuk berpikir dia mencoba untuk membawanya di bawah sayapnya beberapa kali. Siapa yang tahu bahwa lelaki tua yang dia bawa adalah penjahat tua yang dia tiru. Saya mati. Namun, Chen Zhu tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia diberitahu lelucon terbesar hari itu. Tuanku diberitahu bahwa Ji Tiandao ini adalah penipu. Saya akan membunuhnya di tempat. Chen Zhu mengangkat lengan kanannya, mengkondensasi panah energi. Pada saat-saat seperti inilah dia tidak bisa lengah. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, jika kamu menjawab 3 pertanyaan saya akan menutup mata untuk acara hari ini. Petik 2. Chen Zhu hampir meledak dalam amarah. Namun, bel mulai berdering di udara seolah-olah ada perintah yang disampaikan. Setelah mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan nada jengkel, apa itu? Pertama, siapa tuanmu? Kedua, apa tujuan memancing mayat keluar dari sungai? Ketiga, siapa dalang di balik kehancuran desa naga ikan? Jika Anda menjawab ketiga pertanyaan ini, tidak ada yang akan mati hari ini. Petik 2. Bab 103, Harga Kebodohan. Nada bicara, sikap, dan ekspresi Lu Zhou meyakinkan Ding Fanqiu bahwa Lu Zhou adalah Ji Tiandao yang asli, master sejati Pavilion Langit Jahat, bahkan sebelum Lu Zhou bergerak. Tidak ada keraguan bahwa Lu Zhou adalah patriark dari jalan jahat yang memiliki 9 penjahat hebat sebagai muridnya. Apakah ada seseorang di bawah langit, selain Ji Tiandao, yang mampu berdiri, tidak terpengaruh, dalam formasi sihir agung? Rahang 2 murid Ding Fanqiu yang tersisa jatuh. Mereka tidak bergerak seperti boneka. Tubuh mereka gemetar ketakutan karena wahyu ini. Sementara itu, Chen Zhu mengerutkan kening saat mendengar 3 pertanyaan itu. Sepertinya dia sedang menunggu perintah dari kereta terbang. Keheningan merasuki tempat itu. Begitu sunyi sehingga kesunyian tampak jelas. Pada saat ini, formasi sihir besar diaktifkan sepenuhnya. Para prajurit yang berdiri di luar formasi mengangkat tombak mereka saat mereka mempersiapkan diri untuk perintah menyerang. Para pembudidaya juga mempersiapkan diri untuk menyerang sasaran mereka. Ini adalah situasi yang pasti menang, tuanku, apa yang kamu pikirkan? Chen Zhu berpikir sendiri. Cincin, 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 bel berbunyi lagi. Begitu Chen Zhu mendengar suara itu, kerutannya segera mereda. Senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Dia belum pernah bertemu orang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Ekspresinya dingin saat dia berkata, maafkan saya, tidak ada artinya bagi seseorang yang akan mati mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Petik 2. Kematian adalah hasil terbaik bagi orang-orang ini. Anak panah yang ditembakkan tidak dapat ditarik kembali. Bis. Chen Zhu menarik tali busur ke belakang dan mengubah kinya menjadi beberapa panah energi. Matanya berbinar dingin saat dia bertanya dengan tajam, ada kata-kata terakhir. Pemanah alam kesengsaraan baru lahir benar-benar terampil mengubah ki menjadi panah energi. Memang, pemanah yang saleh bisa dianggap sebagai ahli dalam haknya sendiri. Seperti yang diharapkan dari 3 pemanah dewa ibu kota surgawi.
Dari gerakannya sendiri, Lu Zhou dapat dengan jelas melihat Chen Zhu jauh lebih kuat daripada Li Qing, salah satu dari 4 Dark Knight. Saat Chen Zhu melihat ekspresi acuh tak acuh Lu Zhou dan kurangnya jawaban, panahnya berdengung lagi. Pada saat ini, Lu Zhou mendengus pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ada harga yang harus dibayar karena menjadi bodoh. Bukan 1, tapi 5 item kartu tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Dia telah membeli 4 kartu sebelumnya hanya dengan satu pemikiran. Lu Zhou melambaikan lengannya dengan ringan saat 5 pusaran bercahaya muncul di tangannya. Mereka berputar berlawanan arah jarum jam. Hanya dalam waktu singkat, 5 pusaran keluar. Dentingan, dentingan, dentingan. Chen Zhu melepaskan panah energinya pada saat bersamaan. Sayangnya, mereka dimangsa pusaran air. Pusaran yang berputar ke arah berlawanan jarum jam tampak menakjubkan di bawah cahaya ungu muda dari formasi sihir. Mereka terhubung bersama seperti 5 cincin yang saling terkait saat mereka terus menembak ke depan. Apa? Chen Zhu mengerutkan alisnya. Pada saat ini, cahaya keemasan menyelimuti semua orang. Segalanya tampak berputar pada saat ini. Ini adalah mudra Taois. Ketika Daois mudra diluncurkan, semuanya memucat jika dibandingkan. Ini berbahaya. Chen Zhu yang terkejut dengan cepat mundur. Dia belum pernah melihat keterampilan seperti ini sebelumnya. Pada saat itu ketika dia teralihkan, kelima pusaran itu tiba-tiba membesar. Cahaya keemasan semakin intensif, area sinarnya juga membesar. Mereka tampak seperti lingkaran emas Taiji yang tak terhitung jumlahnya. Mudra Taois. Bagaimana ini mungkin? Chen Zhu tidak bisa mundur tepat waktu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menarik tali busurnya ke belakang dan menembakkan 3 anak panah energi. Bang, bang, bang. Chen Zhu tidak berhenti, dia menembakkan 3 panah energi lagi. Namun, Golden Taiji Mudra tidak terpengaruh, melahap semua anak panah Chen Zhu. Setelah melihat ini, mata Chen Zhu membelalak ketakutan. Sedikit kegugupan bisa dilihat di wajahnya juga. Tangannya yang memegang busur sedikit bergetar sebelum dia mulai menembakkan banyak anak panah. Sayangnya, panah itu sama sekali tidak efektif melawan Golden Taiji. Simbol emas yang unik dapat dilihat di mana-mana saat ini, menutupi segalanya. Chen Zhu terlalu dekat dengan simbol emas saat ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dia berpikir dalam hati, ketakutan, bagaimana bisa ada mudra sebesar itu? Apakah Taois mudra begitu besar? Petik 1. Lingkaran emas membentuk dinding bundar setinggi 10 kaki. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di udara ketika salah satu lingkaran emas meledak, menghilang bersama angin. Seluruh tempat kembali sunyi. Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali di tempat Chen Zhu berdiri. Tidak ada satupun jejak dirinya yang tertinggal. Sementara itu, 4 mudra emas Taiji yang tersisa melesat ke arah cakrawala. Para pembudidaya wanita di sekitar kereta merah tercengang. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk sadar kembali dan menemukan bahwa mereka telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mereka mengerutkan kening dan berteriak, keberanian. 4 dari mereka langsung mulai membuat segel tangan untuk menghadapi 4 lingkaran emas yang mendekat. Dengan posisi Chen Zhu berdiri sebelum kematiannya sebagai pusatnya, simbol emas Taiji menyebar ke segala arah sejauh 10 meter. Formasi sihir di bawah kaki semua orang juga ditutupi oleh cahaya kemasan. Tatapan Ding Fan Qiu tenang. Di dunia kultivasi, seorang kultivator setidaknya membutuhkan basis kultivasi di alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir 7 daun untuk melemparkan mudra Taois ini. Selain itu, mereka terjebak dalam formasi sihir. Ini berarti seseorang harus melawan korosi mantra juga. Seberapa kuat ahli terkuat di bawah langit ini? Dibandingkan dengan segel energi kolosal, mudra Daois Ding Fan Qiu sama tidak pentingnya dengan semut. Dia belum pernah melihat mudra Daois yang begitu mengejutkan sepanjang hidupnya. Berdasarkan pengetahuannya, mereka yang mampu melakukan casting mudra Taois seperti ini adalah Grandmaster Daois. Dia ingin menertawakan dirinya sendiri karena menyamar sebagai seseorang seperti ini. Sementara itu, 4 pembudidaya wanita yang melayang di udara memiliki ekspresi bertekad di wajah mereka. Mereka yakin bisa menghalau mudra emas Taiji ini. Sayangnya, saat mereka meluncurkan ledakan energi, yang mereka lakukan hanyalah membuat riak samar di mudra yang tampak seluas lautan itu sendiri. Itu sia-sia. Seorang Grandmaster Taois. Mereka berseru kaget saat melihat simbol-simbol Taiji keemasan yang terbang ke arah mereka. Bang, bang, bang. Saat keempat lingkaran emas menangkap mereka, mereka meledak dan menghilang seperti kembang api. Setelah tampilan yang cemerlang, mereka berubah menjadi awan asap dan menghilang bersama angin. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2.
Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajah semua orang saat ini. Ding! Membunuh 3 target kesengsaraan Divinity baru lahir dan 2 target ranah pengadilan surgawi. Diberikan dengan 3.700 poin prestasi. Petik 2. Untungnya, saya tidak menderita kerugian apapun. Setelah membuat perhitungan, Lu Zhou menemukan Chen Zhu sendiri bernilai 1.500 poin. Namun, penghasilannya tidak banyak. Dia telah menghabiskan 2.000 poin prestasi sebelumnya. Dia mengelus jenggotnya saat mengamati sekelilingnya. Aku tidak ingin menyerangnya, tapi mudah bagi pemanah elit alam kesengsaraan baru lahir seperti Chen Zhu untuk menembakkan 3 panah per detik. Lu Zhou tidak bisa menangkis mereka semua dengan kartu blok kritis. Selain itu, dia mungkin harus membuang kartu impeccable-nya juga di atas itu. Daripada membuang-buang sumber dayanya yang berharga, lebih mudah melakukan hal-hal dengan cara ini. Selain itu, tidak ada tempat untuk suku lain di bawah langit Yan Agung. Tidak seperti Triverso, orang baik bercabang dari warga Yan Agung selama beberapa generasi. Setelah beberapa milenium bertahan hidup, mereka mulai berakar di sini. Mereka adalah orang aborigin. Triverso, di sisi lain, adalah suku lain sejak zaman kuno. Kaisar terkasih, orang macam apa yang Anda simpan di sekitar Anda? Apakah Anda tahu bahwa seseorang dari suku lain telah menyusup ke istana? Kalau saja lebih banyak dari mereka yang datang ke sini juga. Sayangnya, elit sekaliber ini tidak dibesarkan di peternakan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Chen Zhu terbunuh, formasi sihir agung mulai melemah. Kereta terbang berwarna merah cerah mulai berjatuhan juga tanpa dukungan dari keempat pembudidaya wanita. Situasi di lapangan sangat kacau ketika para prajurit dengan panik mencoba melarikan diri. Elit dari istana begitu mudah dibunuh. Para prajurit merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi, menganggap ini sulit untuk diterima. Sementara itu, Lu Zhou terus melihat kereta terbang itu. Untuk elit seperti Chen Zhu, salah satu dari 3 pemanah dewa, untuk mengakui seseorang sebagai tuannya, tuan itu pasti tidak akan lemah. Ledakan. Diagram terbang jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Setelah formasi sihir agung melemah, penglihatan mereka menjadi jelas. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada kereta terbang berwarna merah cerah. Bab 104, Aku Selalu Penyayang. Kereta terbang merah itu sekarang sudah hancur. Jika ada elit di dalamnya, itu tidak akan jatuh ke tanah. Ini berarti tidak ada seorang pun di kereta terbang berwarna merah terang sejak awal. Tidak ada yang disebut ahli di sana sama sekali. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang muncul dari reruntuhan. Lu Zhou mengangguk sambil mengelus jenggotnya. Kosong. Untungnya, dia sudah mengharapkan ini ketika dia menggunakan 5 kartunya. Situasi masih dalam kendalinya. Jika sekelompok kultivator alam pengadilan surgawi menuduhnya, dia akan kesulitan menghadapinya. Yuaner kecil tampak senang. Dia adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia terkikik dan berkata, "Kamu luar biasa, Tuan." Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata dengan tenang, "Bagaimana perasaanmu?" "Aku baik-baik saja, aku merasa sedikit pusing sebelumnya. Tapi aku merasa jauh lebih baik sekarang," kata Yuaner kecil sambil berjalan menuju Lu Zhou. "Apakah slip giok kemurnian tertinggi mampu menangkis sihir?" Lu Zhou bertanya-tanya. Cahaya ungu muda dari formasi sihir hampir menghilang sekarang. Masih ada tentara dan pembudidaya di sekitar mereka yang menunggu untuk menyerang. Lu Zhou tidak khawatir. Bagaimanapun, orang yang tersisa tidak berdaya untuk membuatnya tetap tinggal. Dia mengalihkan perhatiannya ke Ding Fan Qiu. Pada saat ini, Ding Fan Qiu batuk hebat. Lu Zhou terus menatap Ding Fan Qiu. Awalnya, dia bermaksud membeli kartu serangan mematikan untuk segera menangani Ding Fan Qiu. Namun, ketika dia melihat bahwa Ding Fan Qiu terluka dan terkena mantra sihir yang sangat melemahkan basis kultivasinya, dia berubah pikiran. Dengan tangan di punggung, dia mendekati Ding Fan Qiu. Dengan kematian Chen Zhu, dia tidak punya pilihan selain mencoba dan mendapatkan informasi dari Ding Fan Qiu. Apakah dia harus menggunakan penyiksaan atau intimidasi? Dia yakin dia akan bisa mendapatkan sesuatu dari Ding Fan Qiu. Setelah melihat Lu Zhou berjalan ke arahnya, Ding Fan Qiu berjuang untuk duduk dengan susah payah. Dia menahan rasa sakit dari panah ke dadanya dan berlutut sebelum dia memohon. Junior ini memiliki mata tapi tidak bisa melihat dengan jelas. "Mohon maafkan saya, senior." Begitu dia selesai berbicara, dia mengalami batuk lagi. Udara yang dia pakai sebelumnya ketika dia meniru Ji Tiandao tidak lagi terlihat. "Senior." Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia berkata, "Menurutku aneh bagimu memanggilku sebagai senior." Petik 2. Ding Fan Qiu menahan rasa sakit di dadanya dan berkata,
tidak bisa dimaafkan bagiku untuk menyamar sebagai dirimu. Namun, saya tetap harus berterima kasih karena telah membunuh Chen Zhu, dan dengan demikian, membalas murid saya. Dia menatap kedua muridnya dengan tatapan penuh arti segera setelah dia selesai berbicara. Setelah melihat ini, dua murid Ding Fanqiu dengan cepat berlutut dan bersujud pada Lu Zhou. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Ding, Anda telah bersujud. Hadiah, 2 poin prestasi. Petik 2. Orang-orang munafik yang tidak tulus dan picik. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah lama Lu Zhou. Dia tidak menunjukkan kebahagiaan dan kemarahan saat dia mengelus janggutnya dan berkata, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda, dan Anda akan menjawabnya dengan jujur. Petik 2. Aku akan memberitahumu apa saja dan semua yang aku tahu. Baik sekali. Lu Zhou memikirkannya sebelum bertanya, katakan padaku identitasmu yang sebenarnya. Petik 2. Ding Fanqiu tidak lagi berani melanjutkan akting. Dia menjawab, saya Ding Fanqiu dari Sekte Yun Yan Agung. Ketiganya benar-benar murid saya. Petik 2. Little Yuaner mengejek sebelum dia berkata, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri karena meniru Evil Sky Pavilion ketika kamu begitu lemah? Ding Fanqiu tidak bisa berkata-kata. Avatar 5 daun tidak lemah. Mengapa Anda meniru Evil Sky Pavilion? Lu Zhou bertanya sambil mengelus jenggotnya. Ding Fanqiu sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, menanggapi pertanyaan Anda, senior, banyak murid Yun, Tian, dan Luo Sekte dibunuh oleh Evil Sky Pavilion. Berabad-abad yang lalu, Pavilion Langit Jahat menghancurkan beberapa ribu senjata dari 3 sekte, memberikan pukulan berat pada yayasan kami. Sejak itu, kami tidak pernah bisa benar-benar pulih. Saya diperintahkan untuk, dia berhenti saat ini. Katakan, Lu Zhou menggonggong. Saya diperintahkan untuk menyamar sebagai Master Pavilion Langit Jahat dan melakukan kejahatan di mana-mana, jawab Ding Fanqiu dengan enggan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Yun Sekte adalah kepala dari 3 sekte. Sebuah sekte besar dari Jalan Mulia menggunakan metode yang begitu tercela. Petik 2. Pavilion Langit Jahat telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Saya hanya diperintahkan untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Petik 2. Swoosh. Gelombang energi berlayar menuju Ding Fanqiu saat ini. Memukul. Itu mengenai wajah Ding Fanqiu. 5 sidik jari muncul di pipinya, membawa serta rasa sakit yang membakar dan menyengat. Senior, kamu, Ding Fanqiu tersandung kembali. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia tahu dia tidak berani membalas bahkan jika dia diberi kesempatan. Aku akan bertanya lagi padamu, apa rahasia di balik tulang itu? Setelah menerima tamparan, Ding Fanqiu menjadi jauh lebih patuh. Dia memeluk pipinya sambil berkata, ada tulang dari orang bayi yang dapat membantu seorang kultivator mengatasi keterbatasan besar 1000 tahun. Ekspresi bingung bisa terlihat di wajahnya saat dia memberanikan diri dengan lembut, senior, dengan pengetahuan dan pengalamanmu, kamu pasti pernah mendengar ini sebelumnya. Petik 2. Tulang dari orang bayi yang mampu mengatasi batas hidup dunia kultivasi. Lu Zhou mencari ingatannya lagi. Karena Ji Tiandao hidup selama 1000 tahun dan melakukan perjalanan melintasi negeri, mustahil baginya untuk tidak mengingat masalah ini. Dia meraba-raba ingatannya untuk sementara, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia memutuskan untuk menyerah dan terus menginterogasi Ding Fanqiu. Apakah tulang ini telah ditemukan? Ding Fanqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, istana telah mencari terus-menerus selama 1 dekade dan belum menemukannya. Peluangnya bahkan lebih kecil bagi kita untuk menemukannya. Petik 2. Yuaner kecil mendengus dan berkata, bodoh, tidak ada yang bisa mengatasi batas hidup. Pemilik tulang itu meninggal, namun Anda berharap tulang tersebut dapat membantu Anda mengatasi batas hidup Anda. Lelucon apa? Petik 2. Ding Fanqiu tidak bisa berkata-kata lagi oleh kata-kata Yuan kecil. Lu Zhou teringat Kaisar Qin dari bumi. Kaisar menjelajahi tanah untuk mencari cara memperpanjang umurnya. Orang-orang di dunia kultivasi tidak pernah melewati batas. Namun, pasti ada orang yang tidak mau tunduk pada takdir dan ingin mencoba. Mungkinkah Kaisar Gritian juga tidak mau tunduk pada batas umurnya? Sementara Lu Zhou tersesat dalam pikirannya, para prajurit dan pembudidaya tingkat rendah di dermaga mulai mendekati mereka. Ada beberapa ribu tentara dan ratusan kultivator di alam penginderaan perasaan, alam laut Brahman, dan alam pengadilan surgawi. Mereka telah terpengaruh oleh formasi sihir. Mereka tidak berdaya sekarang. Jangan takut. Petik 2. Pelanggar akan dieksekusi di tempat. Ekspresi Lu Zhou tetap acuh tak acuh saat melihat tentara dan pembudidaya yang masuk. Yuaner kecil melenturkan anggota tubuhnya dan berkata, Tuan, biarkan saya yang menanganinya. Petik 2.
Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu itu. Petik 2. Hah, ekspresi bingung muncul di wajah Little Yuaner. Bian, bagaimanapun juga, 2 tinju bukanlah tandingan untuk 4 anggota badan. Meskipun Little Yuaner kuat, itu masih akan meminta banyak darinya untuk benar-benar mengalahkan ribuan tentara dan ratusan pembudidaya. Bian muncul dari hutan begitu Lu Zhou memanggil namanya. Para prajurit dan pembudidaya berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara geraman dari belakang mereka. Apa itu? Macan, bagaimana seekor harimau bisa ada di sini? Para prajurit dan pembudidaya masih bingung saat Bian menghampiri mereka, sosoknya semakin terlihat jelas. Seperti yang diharapkan, Bian tidak terpengaruh oleh sihir. Ini, binatang buas. Bian meraung keras, suaranya bergema di seluruh hutan. Lutut para prajurit itu saling bertabrakan karena ketakutan dan shock. Jelas sekarang bahwa apa yang mereka pikir sebagai binatang biasa sebenarnya adalah binatang yang sangat kuat. Hanya seorang pembudidaya manusia yang kuat yang bisa menjinakkan binatang buas seperti itu dan mengubahnya menjadi tunggangan. Saat ini, Bian menyerang kerumunan. Kekuasaan dan kelembutan membentuk kontras yang tajam. Untuk sementara waktu, anggota tubuh yang terputus terbang kemana-mana. Lari, mundur, pembudidaya alam pengadilan surgawi, berkumpul. Para pembudidaya dengan basis budidaya di alam laut Brahman dan di bawah tidak punya pilihan selain mundur. Sementara itu, para prajurit bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka semua dikirim terbang. Kekuatan tempur Bian yang luar biasa benar-benar ditampilkan di hadapan manusia yang tidak penting ini. Para pembudidaya alam pengadilan surgawi meluncurkan mudra dan pedang terbang mereka. Bang, 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 serangan dari pembudidaya alam pengadilan Divine tidak mempengaruhi Bian, itu hanya berfungsi untuk membuat marah Bian. Rark, Bian mengamuk. Itu melompat ke udara dan menerkam para pembudidaya. Jangan lupa, tidak seperti Raja Gajah, Bian bisa terbang. Tidak mungkin. Seekor binatang terbang. Petik 2. Retak. Kultivator yang telah berbicara bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tulangnya patah hanya dengan satu serangan dari Bian. Bian terus mengamuk di kerumunan, kacau balau. Tanpa pemimpin dan disiplin, para prajurit dan pembudidaya seperti nampan mutiara yang lepas. Pada akhirnya, ribuan tentara hanya bisa mundur ketakutan. Kembali, itu tidak terpengaruh oleh sihir. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Bang, 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 Bian menghabisi seorang prajurit dengan setiap gesekan cakarnya. Itu sangat ganas. Para prajurit tidak akan begitu takut pada manusia. Lagi pula, mereka bisa mengurangi kekuatan manusia. Namun, mereka menghadapi binatang buas saat ini. Terlebih lagi, binatang ini sepertinya tidak tahu apa artinya kelelahan. Manusia benar-benar menyedihkan, dengan pemikiran ini, Lu Zhou memberi isyarat agar Bian menyerang para pembudidaya. Saya selalu penyanyang. Tinggalkan manusia sendiri. Berurusan dengan para pembudidaya. Petik 1. Ding Fan Qiu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kedua muridnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bab 105, murid sebagai penguatan. Kata-kata Lu Zhou terdengar tidak tulus. Namun, jika senior tua ingin mengatakan itu, tidak ada yang bisa dilakukan Ding Fan Qiu selain mengangguk. Sementara itu, Yuaner bertepuk tangan dan bersorak. Kekuatan tempur Bian benar-benar melebihi harapan semua orang. Banyak prajurit fana yang menembakkan panah dari bawah, tapi panah mereka hanya bisa menggores kulit Bian. Setelah Lu Zhou memberi perintah, Bian tidak lagi mengejar para prajurit. Itu meluncurkan dirinya sendiri ke langit. Adegan ini tampak seperti rekaman dari game Snakes. Ding, membunuh target ranah laut Brahman. Hadiah, 20 poin prestasi. Petik 2. Ding, membunuh target ranah Sense Condensing. Hadiah, 5 poin prestasi. Petik 2. Ding, membunuh target ranah pengadilan surgawi tahap awal. Hadiah, 100 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dia senang. Kekuatan tempur Bian benar-benar mengesankan. Dengan bantuan Bian, dia tahu akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan poin prestasi di masa depan. Ding Fan Qiu menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Ini adalah tunggangan legendaris. Dibandingkan dengan itu, Elephant King seperti sampah. Pada saat ini, Raja Gajah terbaring lemah di tanah saat ia berusaha keras untuk berjuang. Itu sama sekali tidak di liga yang sama dengan Bian. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bian menyingkirkan para pembudidaya tingkat rendah dalam waktu singkat. Sebagian besar tentara dan pembudidaya telah mundur. Ketika Lu Zhou melihat semuanya hampir berakhir,
dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Bian untuk kembali. Dia telah mendapatkan 800 poin prestasi dari ini. Tidak banyak. Bagaimanapun, ini hanya pembudidaya yang lemah. Bian mematuhi perintah Lu Zhou. Ketika ia melewati Raja Gajah di dekat dermaga, ia menatap Raja Gajah dengan jijik dari sudut matanya. Raja Gajah meringkuk sedikit ketakutan saat tubuhnya bergetar. Itu lemah lembut dan patuh di depan Bian. Inilah perbedaan antara tunggangan legendaris dan tunggangan yang epik. Tidak akan terlalu buruk jika mereka tidak dibandingkan. Namun, setelah perbandingan dibuat, jelas terlihat bahwa perbedaannya seluas langit dan bumi. Bian duduk dengan anggun di samping Bi Lu Zhou dan Yuaner kecil. Dari waktu ke waktu, itu akan memperlihatkan taringnya, mencegah para pembudidaya untuk mendekat. Pada saat yang sama, efek formasi sihir besar terus memudar. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti mengapa para prajurit dan pembudidaya ini masih berkeliaran. Apakah mereka tidak takut mati? Dia akan terus menginterogasi Ding Fanqiu ketika dua orang terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Aura yang dipancarkan kedua orang ini menarik perhatian semua orang. Apakah istana mengirim begitu banyak elit? Lu Zhou bingung dengan perkembangan baru ini. Kedua sosok itu terus bergerak dengan kecepatan tinggi sebelum mereka berhenti, melayang di atas formasi sihir agung. Ketika Little Yuaner melihat dengan jelas kedua pendatang baru itu, dia melompat kegirangan dan berseru, "Kakak ketiga. Kakak senior keempat." Petik 2. Lu Zhou mendongak. Memang, itu adalah Duan Museng dan Ming Xiyin. Duan Museng memegang tombak tuannya. Ia tampil megah dengan tubuh kekar dan mata tajam. Dia tampak seperti dewa yang telah turun ke bumi. Sementara itu, Ming Xiyin yang mengenakan jubah abu-abu anehnya terlihat tenang dan percaya diri. Dia tersenyum lebar saat ini. Menguasai. Keduanya turun pada saat bersamaan. Begitu mereka turun, gelombang kejut yang kuat muncul. Sisa-sisa formasi sihir langsung dihilangkan oleh dua murid Lu Zhou yang berada di alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Dengan lenyapnya formasi, udara menjadi bersih, dan penglihatan mereka kembali. Duan Museng dan Ming Xiyin bergegas sebelum mereka berlutut dan menyapa Lu Zhou, "Guru." Ding Fanqiu terpana tidak bisa berkata-kata dengan pintu masuk mereka yang luar biasa. Ketika dia sadar kembali, dia berbalik untuk melihat kedua murid palsunya. Ada terlalu banyak perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Lu Zhou mengelus rotinya dan bertanya, "Mengapa kalian berdua datang?" Ming Xiyin membungkuk dan berkata, "Guru, saya telah memperoleh beberapa informasi dari Fan Xiwen. Dia mengatakan ada formasi sihir agung di sini yang dikelola secara pribadi oleh para elit dari istana. Oleh karena itu, saya pergi mencari kakak senior ketiga dan datang ke sini sebagai bala bantuan." Petik 2. Duan Museng menimpali, "Ada banyak elit di dalam istana. Saya tahu kekuatan Anda tiada taraf, Tuan, dan orang-orang itu tidak layak berada di hadapan Anda. Namun, Anda tidak perlu membuang energi untuk kentang goreng kecil, Tuan." Petik 2. "Mohon maafkan kami karena telah mengambil tindakan sendiri," kata Ming Xiyin. Lu Zhou melirik Ming Xiyin. Sejak orang ini melihat Separation Hook, dia menjadi jauh lebih termotivasi. Dia juga lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Jika dia tahu mereka akan datang, dia akan menyelamatkan 5 kartu item. Sayangnya, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Pada akhirnya, dia hanya mengelus jenggotnya sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah." Petik 2. Ming Xiyin dan Duan Museng akhirnya bangkit dan mengamati sekeliling mereka. Efek dari formasi sihir agung praktis hilang. Dermaga, pasca pertempuran, benar-benar berantakan. Mayat berserakan di mana-mana dengan sembarangan. Ming Xiyin merasa canggung. "Saya pikir kami terlambat." Petik 1. Little Yuaner berlari sambil terkikik dan berkata, "Kakak ketiga, kakak senior keempat, lihat dua barang palsu ini." Barang palsu. Ming Xiyin bingung sesaat. Ketika dia menyadari apa arti Yuaner kecil, dia tidak senang. Dia melangkah ke pemuda yang mirip dengannya dan terbaring lemas di tanah. Bis, avatar Ming Xiyin, wawasan kesengsaraan Ming Xiyin muncul. Pemuda itu tercengang. Ming Xiyin berbicara, "Berani-beraninya Anda meniru saya." Pada saat ini, Duan Museng juga berjalan. Dia akan melepaskan avatar wawasan 100 kesengsaraan juga ketika Ming Xiyin mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ming Xiyin berkata, kakak senior, tombak Tuan sudah cukup. Tidak perlu bagimu untuk, jika kakak laki-lakinya melepaskan avatar satu daunnya, avatar tanpa daunnya akan pucat jika dibandingkan." Murid Ding Fanqiu bergidik. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Orang yang menyamar sebagai Duan Museng terlalu lemah untuk memohon belas kasihan, dia hanya bersujud di tanah saat tubuhnya bergetar hebat.
Sudah cukup, kata Lu Zhou dengan tenang. Begitu Lu Zhou berbicara, Ming Xiyin dengan patuh mengingat avatarnya. Dalam hati Ding Fan Qiu terkejut. Memang, level pemalsuan terlalu rendah. Dengan betapa berbakatnya murid-murid Paviliun Langit Jahat, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki terobosan setelah waktu yang lama? Jangan khawatir, Tuan. Ketika saya meninggalkan Gunung Golden Court, saya memukul Fan Xiuwen lagi. Saya yakin dia akan sangat kooperatif mulai sekarang. Petik 2. Petik 2, petik 2. Bagaimanapun juga, Gunung Pengadilan Emas dilindungi oleh penghalang. Orang luar tidak mungkin bisa masuk. Dia benar-benar berlebihan. Namun, Lu Zhou tidak menegur Ming Xiyin. Tanpa gangguan dari formasi sihir agung, para prajurit, dan para pembudidaya, Lu Zhou mendekati Ding Fan Qiu lagi. Ding Fan Qiu menatap Lu Zhou dan bertanya, Fan Xiuwen ada di Paviliun Langit Jahat. Ini bukan tempatmu untuk bertanya, kata Ming Xiyin sambil menggeram. Wajah keriput Ding Fan Qiu memerah. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya, karena kamu dari Sekte Yun, siapa yang mengirimmu? Ding Fan Qiu tergagap. Dia sepertinya enggan membocorkan kebenaran. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, setelah kejadian ini, kamu mungkin dibunuh untuk memastikan diam. Anda membawa bencana pada diri Anda sendiri. Petik 2. Ding Fan Qiu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Memang, pada titik ini, dia telah melewati titik tanpa harapan. Selain itu, Lu Zhou telah membantunya membalas dendam murid perempuannya. Pada akhirnya, dia berkata, Hua Wudao, tetua dari Balai Penegakan Sekte Yun. Petik 2. Hua Wudao. Mata Ming Xiyin membelalak saat dia berkata, si tua bangka itu masih hidup. Ding Fan Qiu berkata, Penatua Hua menyimpan dendam terhadap senior tua sejak senior tua itu mengalahkannya. Ini telah menjadi obsesi dan simpul dalam hatinya, menyebabkan dia tidak dapat membuat kemajuan dalam basis kultivasinya, jadi. Dasar yang tidak tahu malu. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Beraninya dia menyalahkan orang lain karena terlalu kuat. Ming Xiyin mengutuk. Petik 2, petik 2. Hanya seseorang dari Evil Sky Pavilion yang akan mengatakan hal seperti itu. Saat itu, Hua Wudao adalah elit avatar teratai emas 6 daun, dan dia menghususkan diri dalam pertahanan. Bahkan 10 elit besar tidak berani meremehkannya. Dia membanggakan dirinya atas kemampuan bertahannya. 20 tahun yang lalu, dia menyatakan bahwa dia memiliki pertahanan terbaik di bawah langit. Pada saat itu, tidak ada pergerakan dari Evil Sky Pavilion, dan sepertinya kekuatan Evil Sky Pavilion memudar. Dia ingin mengambil kesempatan dan mengalahkan Jitiandao untuk naik level menjadi avatar 7 daun. Namun, di dataran Provinsi Jing, Hua Wudao dan Jitiandao hanya bertukar satu pukulan yang berakhir dengan kekalahan memalukan Hua Wudao. Bagaimanapun, pada saat itu, Jitiandao sudah menjadi kultivator 8 daun. Sejak hari itu, Hua Wudao menjadi bahan tertawaan di antara orang-orang di Jalan Mulia. Ini menjadi simpul di hati Hua Wudao, menyebabkan basis kultivasinya mandek dalam 20 tahun terakhir. Lu Zhou bertanya, di mana Hua Wudao sekarang? Elder Hua telah pergi ke Green Jade Altar 3 hari yang lalu. Ding Fan Qiu sedikit ragu-ragu sebelum melanjutkan, dikatakan bahwa dia pergi ke sana untuk mendiskusikan aliansi untuk mengalahkan Evil Sky Pavilion. Dia tahu tentang masalah istana yang memancing tulang dari sungai lebih dari aku. Petik 2. Lu Zhou teringat akan surat Jiang Aijian. Master Kuilvian sepertinya telah pergi ke Green Jade Altar juga. Orang-orang ini berencana untuk mengeroyok di Evil Sky Pavilion. Bab 106, Altar Giok Hijau. Zuo Shinchan dari Kuilvian dibunuh oleh Lu Zhou. Wajar jika Ren Buping ingin membalas dendam Zuo Shinchan. Namun, Lu Zhou tidak menyangka Ren Buping akan bekerja dengan Sekte Lurus demi balas dendam. Jalan Mulia dan Jahat tidak pernah bekerja sama sejak zaman dahulu. Bagaimanapun, Kuilvian tidak jauh di belakang dalam melakukan kejahatan dibandingkan dengan Paviliun Langit Jahat. Zuo Shinchan sendiri menduduki peringkat ketiga dalam daftar hitam. Kuilvian telah menyerap banyak faksi kecil selama bertahun-tahun dan telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ketika elit mereka, yang telah melalui banyak kesulitan untuk mereka latih, mati di tangan Evil Sky Pavilion, wajar saja jika mereka merasa tidak puas. Lu Zhou berkata dengan nada tidak berubah, karena mereka ingin berurusan denganku, aku harus pergi ke Green Jade Altar secara langsung. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, Ming Xiyin berkata dengan suara yang kurang percaya diri, Guru, Altar Giok Hijau adalah wilayah Sekte Adil. Saya takut. Lu Zhou melirik Ming Xiyin dan berkata, Ming Xiyin. Petik 2. Ya Tuan. Jantung Ming Xiyin berdebar-debar di tulang rusuknya.
Mengucapkan nama lengkap seseorang bukanlah perasaan yang menyenangkan. Apakah kamu takut? Lu Zhou bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Ming Xiyin belum memasuki alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, dia telah bertemu dengan Zhang Qiuchu, seorang elit dari Sekte Lurus, ketika dia berkeliaran di tanah dan menyebabkan masalah. Ming Xiyin dikalahkan, dan dia telah mengalami trauma sejak saat itu. Namun, traumanya tidak separah trauma Yun Sekte Huau Dao yang membuat simpul di hatinya dan menyebabkan basis kultivasinya mandek. Mengapa saya harus takut? Ming Xiyin bertanya. Itu bagus kalau begitu. Lu Zhou mengangguk dengan acuh tak acuh. Berdasarkan persepsi mereka tentang kultivasi, Ming Xiyin sebenarnya lebih berbakat daripada Duan Museng. Duan Museng telah bergabung dengan pavilion jauh lebih awal daripada Ming Xiyin. Namun, Duan Museng saat ini tidak lebih kuat dari Ming Xiyin. Ming Xiyin memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu dan niatnya tidak murni, oleh karena itu, avatarnya belum menumbuhkan daun apapun sejak dia memasuki alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Meskipun mereka berdua berada di alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, jika avatar seseorang tidak memiliki daun, seseorang tidak dianggap sebagai kultivator asli di alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Dengan tambahan setiap daun, kekuatan seorang pembudidaya akan meningkat secara dramatis. Adik laki-laki, ini adalah kesempatan besar. Avatar 20 kaki Anda benar-benar memalukan. Duan Museng menepuk bahu Ming Xiyin. Ming Xiyin tampak langsung layu. Dia bergumam, itu tidak adil. Yuaner kecil melambaikan tinjunya dan berkata, Tuan, itu juga Zhang Yuanshan. Anda harus membunuhnya. Aku tidak tahan pria itu mengutukmu setiap hari. Petik 2. Lu Zhou melirik Yuaner kecil. Dia ingin menegurnya, tetapi ketika dia mengingat wajah Zhang Yuanshan, memang, dia menganggap wajah Zhang Yuanshan tercela. Ketika pertarungan Jitian Dao dengan 10 elit besar berakhir imbang, dia telah kembali ke Evil Sky Pavilion, terluka. Serangan kedua di Gunung Pengadilan Emas dipimpin oleh Zhang Yuanshan. Orang itu sangat licik. Jika Luo Changfeng, Master Sekte Pedang Surgawi, tidak terlalu mencolok, orang yang telah meninggal adalah Zhang Yuanshan. Saat Luo Changfeng meninggal, Zhang Yuanshan adalah orang pertama yang melarikan diri. Ketika insiden itu dibongkar, dia keluar lagi dan secara terbuka memfitnah Jitian Dao. Lu Zhou yakin Zhang Yuanshan entah bagaimana terlibat dalam pertemuan rahasia di Green Jade Altar ini. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ding Fanqiu. Apa kau tahu siapa di balik kehancuran desa naga ikan? Ding Fanqiu bingung. Bukankah kamu yang menghancurkan desa, senior tua? Informasi ini diberikan kepadanya oleh Sekte Yun. Dia bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki istana. Pada akhirnya, dia mengkonfirmasi bahwa penyebab kehancuran desa naga ikan tidak lain adalah orang tua yang berdiri di hadapannya. Karena itu, dia bingung ketika mendengar pertanyaan Lu Zhou. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab Lu Zhou. Lu Zhou berkata, apakah menurutmu aku pelakunya juga? Aku tidak berani. Pada titik ini, Lu Zhou tahu tidak ada lagi yang bisa dipelajari dari Ding Fanqiu. Jelas sekali bahwa Ding Fanqiu tidak tahu siapa dalam persekongkolan ini. Jika mereka mampu merahasiakan hal-hal ini selama 1 dekade, mereka pasti sangat terampil. Mereka jelas bukan orang biasa. Setelah beberapa saat, Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, bahwa dia pergi. Petik 2. Ya Tuan, Ming Xiyin adalah yang pertama menjawab. Bagaimana dengan mereka? Yuaner kecil menunjuk kedua pemalsuan yang tergeletak lemas di tanah. Mereka adalah dua pemuda yang menyamar sebagai Ming Xiyin dan Duan Museng. Ketika dia menunjuk ke arah mereka, mereka sekali lagi ketakutan. Mereka segera menyusut ke belakang. Bibir Ming Xiyin melengkung ke atas saat dia berkata, tidak apa-apa untuk menyamar sebagai diriku, tapi akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari kematian setelah memfitnah tuanku. Jadi, apakah kita membunuh mereka? Yuaner kecil bertanya. Mehem, aku setuju mereka dibunuh. Potong menjadi 2, itu cara terbaik. Duan Museng menimpali dengan anggukan. Saya tidak berpikir itu cukup. Mari kita potong menjadi 8 bagian. Beberapa pembudidaya elit sangat licik. Mereka hanya akan mati jika Anda memotongnya dengan ama. Petik 2. Ding Fanqiu tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Ini adalah penjahat yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun, mereka hanya meniru penampilan mereka. Mereka gagal menguasai inti dari para penjahat ini. Setiap kata yang keluar dari mulut iblis membuat mereka gemetar ketakutan. Ekspresi Ding Fanqiu muram saat dia mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, meniru pavilion langit jahat adalah dosaku dan milikku sendiri. Tolong biarkan mereka pergi, senior. Petik 2. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum,
saya melihat bahwa Anda bersedia mengakui tindakan Anda. Aduh, bahkan jika tuanku menyelamatkan mereka, apa menurutmu mereka bisa terus hidup? Mereka telah terkena jebakan sihir. Basis budidaya mereka cepat atau lambat akan merosot. Mantra ini sangat sulit untuk dihancurkan, kecuali, Anda berpikir untuk memohon bantuan tuanku. Petik 2. Hati Ding Fanqiu mencelos. Tidak mungkin dia cukup berani untuk memohon Patriark Agung dari Jalan Iblis ini. Lu Zhou tidak menyibukkan dirinya dengan dua kentang goreng ini. Murid keempatnya, Ming Xiyin, benar. Kedua pemalsuan ini kemungkinan besar akan mati. Dia melirik ke langit. Sudah hampir waktunya. Lu Zhou hendak memanggil Bian ketika dia melihat seekor burung pembawa pesan terbang ke arahnya dari cakrawala. Little Yuaner langsung mengenalinya. Dia mengangkat tangannya, dan burung pembawa pesan dengan patuh meletakkan surat di tangannya. Dia berkata, "Guru, ini adalah surat dari orang yang tidak tahu malu itu lagi." Lu Zhou, tentu saja, tahu siapa Yuaner kecil yang dimaksud ketika dia berkata, "Pria tak tahu malu itu." Dia berkata, "Bacalah." Petik 2. Yuaner kecil membuka surat itu dan membacakan dengan lantang, "Senior-senior, kamu menyuruhku untuk menyelidiki desa ikan naga, tapi ini akan memakan waktu. Namun, saya dapat memberi Anda informasi terbaru, lebih baik jika Anda tidak pergi ke Green Jade Altar. Raja jahat, murid ke-8-mu, sedang menunggu di luar altar giok hijau. Akhirnya, betapa menakjubkan pedang yang kau janjikan padaku." Petik 2. Setelah Yuaner selesai membaca surat itu, ekspresi Ming Xiyin dan Duan Museng berubah masam. Saya pikir Old Eight belum merasa cukup terakhir kali. Beraninya dia menunggu untuk menyerang Master dengan basis kultivasinya. Petik 2. Itu penipu ulung, sampah penghancur patriark. Aku akan pergi ke sana dan mengulitinya hidup-hidup sekarang. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangan, menyela omelan kedua muridnya. Dia berkata dengan tenang, Old Eight selalu menjadi orang yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Dengan kemampuannya, saya rasa dia tidak cukup berani untuk mencoba dan menyergap saya. Petik 2. Ming Xiyin bertanya dengan bingung, lalu, apa yang dia lakukan, menunggu di Green Jade Altar. Sekte Lurus selalu menganggap dirinya sebagai anggota Jalan Mulia. Meskipun Old Eight telah meninggalkan Evil Sky Pavilion, Noble Path tidak akan memiliki pendapat yang sama. The Nether Sect, The Crouching Dragon Darknet, dan bahkan Tiger Ridge Gang Old Eight adalah target mereka. Menurutku Old Eight sedang mencoba membalas dendam dengan kesempatan ini. Duan Museng menganalisis masalah itu dengan percaya diri. Anda benar, tapi, saya masih berpikir bahwa Old Eight tidak punya nyali untuk ini. Adik ketujuh harus menjadi orang di balik ini, kata Ming Xiyin. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, seberapa kuat organisasi Old Eight? Ming Xiyin mengangguk dan berkata, kekuatan pribadi Old Eight tidak banyak yang bisa dibicarakan, tapi dia memiliki sekelompok bawahan terpercaya yang mendengarkannya. Mereka ada di mana-mana di jalanan. Hal yang benar-benar menakutkan di dunia ini bukanlah pembudidaya dengan basis kultivasi yang dalam, tetapi hati orang-orang. Perang adalah hal yang benar-benar menakutkan. Petik 2. Ini telah terjadi sejak zaman kuno. Meskipun perkelahian antara pembudidaya mengakibatkan korban jiwa, nyawa yang hilang jauh dari rasa sakit yang dibawa perang kepada warga sipil. Little Yuaner menyela, kakak senior ke-8 sedang mencoba untuk memulai perang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, ikut aku ke Green Jade Altar. Ya Tuan. Duan Museng, Ming Xiyin, dan Little Yuaner menjawab serempak.